Hadir. Terus Ahmad Agustion sakit. Terus Ardiansyah hadir. Kemudian Arya Maulana Arya hadir. Terus Ayu Sulistiawati hadir. Kemudian Bagus Maulana sakit juga, izin ya. Oh gitu. Terus Irfan Hakim, Irfan, oke hadir ya. Terus ada Bagus Mubarok sakit juga ini. Bagus tadi sakit juga. Janji. Kemudian Ilham hadir ya, Ilham ya. Oke, selanjutnya Sahrul. Mana tunjuk tangan dong. Hadir gitu. Terus kemudian Dian Arif. Ada ya Dian. Terus Sandoyo. Oh iya Sandoyo. Kemudian Cahya Zulfika hadir. Selanjutnya Nurul hadir juga ya Nurul. Terus Panji Laksana hadir. Sanda Prakusuma hadir ya Sanda ya. Selanjutnya Sahid mana Sahid? Oh iya di situ. Terus kemudian Tegas Laksana ada. Kemudian Wisnu sakit. Oke. Kemudian Zainal Mustaqim terakhir hadir ya. Berarti yang tidak berangkat itu ada berapa anak? Ada 5 anak ya. Oke. Pada sakit semua sama izin seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi penyesuaian diri. Sebelum itu kan ya. Sebelum kita lanjut ke penyesuaian diri, tadi kita udah presensi, udah juga kita akan membahas materi tentang penyesuaian diri. Gimana? Halo, ada gambarnya tuh. Halo. Jawabnya apa? Hai. Halo. Hai. Gitu. Nah, di sini untuk tentang penyesuaian diri itu diharapkan nanti siswa itu mampu mempererat dengan persahabatannya. Di sini kalian kan baru kelas 1 seperti itu ya, jadi masih belum terlalu dekat dengan temannya. Diharapkan nanti dapat mempererat dengan persahabatan dengan teman sebaya dan bersikap positif terhadap penyesuaian diri dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bersikap positif dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah terutama karena kalian kan dari hari Senin sampai Sabtu itu kan di sekolah penjunan. Berangkat terus kan ya? Ya, oke. Nah, oke kita lanjutkan ya. Kemudian di sini ada kaitannya sama penyesuaian diri. Jadi setiap manusia itu kan dilahirkan secara apa? Ya udah. Setiap manusia itu dilahirkan secara berbeda-beda. Baik itu apa namanya? Bukan. Ya tentunya itu. Baik itu tiap individu, baik itu kembar pun bahkan pasti memiliki perilaku yang berbeda juga. Begitupun dengan kaitannya dengan penyesuaian diri. Tentunya tiap individu itu memiliki cara penyesuaian diri yang berbeda-beda. Ada yang orang yang bisa menyesuaikan diri dengan lancar ketika ada dalam suatu sekolah. Ini kan kalian kan ada kaitannya. Kalian mulai pindah dari SMP menuju SMA. Tentunya kan ke lingkungan yang baru. Nah, cara penyesuaian dari individu itu berbeda. Sebelum itu, di sini Ibu memberikan sebuah ice breaking biar kalian lebih semangat untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Gitu ya? Ya. Oke. Sekarang lihat sini. Kelihatan nggak ini? Gambarnya kelihatan? Oke, sekarang yang nomor 1. Gambar apakah yang kalian lihat? Burung. Bisa burung. Ayo, budayakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Siapa dulu? Siapa namanya? Sahrul. Silakan Rul. Burung, Bu. Burung. Kemudian tadi Zainal, silakan. Pohon. Pohon. Selanjutnya siapa lagi?
Silakan Mas Gus. Karangan Bu. Pekarangan, bagus sekali. Kemudian tadi nomor 1 ya, kalian lihatnya apa? Terus yang kedua, bisakah kalian menemukan gambar orang dalam satu gambar ini? Gambar orangnya kelihatan nggak? Ayo, bisa lihat juga. Kelihatan Bu. Lihat orang mana? Coba tunjukkan dari mana? Gak apa-apa, ditunjuk nggak apa-apa. Ini Bu. Dari mana? Ini hidung. Hidung. Ini kayak rambut itu Bu. Kayak rambut, Ini oke. bahu. Bahunya. Bahu, ini lengan Bu. Oke. Kelihatan semuanya ya? Ya, itu kanan. Duyan, kelihatan ya Duyan? Kanan. Kelihatan, oke. Coba kita lihat ya biar kelihatan lebih apa namanya ya? Lebih detail lagi. Nah, ini gambarnya. Untuk jawaban yang pertama itu seperti yang disebutkan sama Sahrul, Zainal, sama Agus itu bisa apa aja kalian bisa sebutkan dari burung, pohon ataupun pekarangan seperti itu. Kemudian untuk yang kedua bagus sekali tadi yang ditunjukkan sama Sahrul itu ya. Dari yang dilingkarin dan dikasih tanda panah itu gambar orangnya. Itu ya. Iya. Lanjut ya. Lanjut. 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 Oke. Nah, sekarang lagi SD ini. Tadi kan udah lupa kabar. Nah, selanjutnya itu ada permainan namanya tongue twister. Jadi di sini tongue twister itu tujuannya itu untuk bisa meningkatkan pronunciation kalian. Tahu pronunciation? Bahasa Inggris ini namanya. Pronunciation. Enggak tahu? Tahu. Jelasin. Pronunciation itu pengucapan kalian. Nah, makanya di sini kalimat-kalimat yang ada di bawah ini itu berkaitan dengan kalimat-kalimat yang susah untuk di apa? Diucapkan. Tujuannya itu untuk bisa melatih pronunciation atau pengucapan kalian. Ada yang mau mencoba? Itu untuk nomor 1. Silakan. Belajar mencoba. Senal, silakan Nal. Kepala digaruk, kelapa ditaruh. Diucapkan secara cepat dan berulang secara 3 kali. Ayo. Kepala digaruk, kelapa ditaruh. Kepala digaruk, kelapa diparut. Yang cepat tapi 3 kali yang cepat. Oh, kali ya, dengerin ya. Kepala digaruk, kelapa diparut. Yang cepat. Kepala digaruk, kelapa diparut. Oke, ya wes. Lumayan ya. Selanjutnya yang nomor 2, ada yang mau coba? Menimang. Silakan. Ini namanya untuk bisa melatih pengucapan kalian. Silakan, Sarul. Meminang. Lagi, coba ulangi lagi. Meminang. Satu kali lagi. Meminang. Oke, lumayan. Nah, sekarang untuk yang nomor 2. Nomor 3. Nomor 3 ya. Kakak tua, kakak kakekmu kenal kakak tua, kakak kakekmu. Silakan. Ayo, siapa? Dian. Silakan Dian. Dibaca yang nomor 3. Iya, lanjut lagi. Lagi sekali lagi. Yang cepat. Oke. Tepuk tangan dong. Oke, mau lagi? Lanjutnya? Mau. 1.000, 2 biru, 3.000, 4 biru. Siapa? Panji. Agus. Ya, Gus. 1 biru 2.000. 1 ribu 2 biru 3.000 4 biru. Yang cepat. 1.000 2 biru 3.000 4 biru. Oke, lumayan lah ya, 70% lah, 70 nilainya. Selanjutnya ada, ini gampang nih, Dudung ambilkan dadang di dinding gaudung. Coba, Dudung ambilkan dadang di dinding
dong, contohnya seperti itu. Coba yang cewek, turun. Ayo, apa? Dibilang beda tadi Ada rangga dulu. belum selesai ketawa di mana? Dibilang beda dari Oke, udah ya, udah semangat lagi ya, udah ketawa ya. Oke, lanjutnya ya. Atau ada yang mau coba lagi, silakan. Ada. Hamzah, siapa? Adiansyah? Ada. Siapa yang mau coba lagi? Pas lagi, baik satu lagi. Oke, Panji, silakan. Satu sate itu ditusuk. Yang satu tuh. Satu sate itu ditusuk. Satu sate itu ditusuk. Satu sate. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Kemudian, nah di sini kegiatan yang harus kalian lakukan selanjutnya nih, kegiatannya, ya, diskusi kelompok. Ini kelompoknya sudah dibagi gitu ya. Ada kelompok satu, mana kelompok satu? Yang keras satu, kelompok satu. Ya. Nama kelompoknya apa ini kelompok satu? Kelompok Yudhistira, Bu. Yudhistira. Jadi ini kelompok itu ya, apa perwayangan gitu ya. Kelompok satu Yudhistira, anggotanya siapa saja? Yang keras satu. Syahrul. Kemudian Sadoyo. Sadoyo. Tulis. Nurul, oke. Ada 4 anak ya, ada Sahrul, ada Sadoyo, ada Nurul, dan ada Sulis. Kemudian kelompok 2 nih, kelompok Arjuna, Ireng. Ini karena Ireng semua. Arjuna gitu ya. Oke, selanjutnya kelompok Arjuna itu siapa aja? Zena. Zeral, Ilham. Ilham, Nanda. saya, Arya. Arya. Oke, 4 orang ya. Ganteng-ganteng semua ya Arjuna. Ireng. Oh iya, oke. Kita manis gitu ya. Iya. Oke. Kita mulai, Bu. Selanjutnya ada kelompok 3 itu kelompok Bima. Coba silakan kelompoknya siapa aja? Iya. Hamzah, Dian, Ardi, sama Irfan. Irfan. Oke, ada 4 orang ya. Bima, bukan toko mas ya ini ya. Oke, selanjutnya ya kelompok 4 itu Bagong. Ayo silakan perkenalkan namanya. 11. Ya, Panji. Panji. Agus. Agus ya. Oke, ya. Terkait dengan permasalahan ini, ada berita tentang psikolog, ada apa namanya psikolog Yulika tentang kenakalan remaja itu dimulai dari proses penyesuaian Yulika. Menurut kalian itu kaitannya itu faktornya itu apa yang menyebabkan hal itu timbul? Seperti itu. Silakan didiskusikan. Nanti kalian diskusikan tentang permasalahan. Nah ini kelompoknya udah. Jadi di sini kalian lihat ya. Berikut permasalahan yang akan dibahas dan didiskusikan terkait dengan penyesuaian diri. Kemudian kalian diskusikan permasalahan tersebut. Carilah faktor apa saja yang menyebabkan masalah tersebut itu timbul. Seperti itu, paham? Kelompoknya udah paham ya? Ada 4 kelompok ya, paham ya? Oke, silakan didiskusikan. Kira-kira nih ya. Kira-kira kan? Iya. Kira-kira butuh waktu berapa menit nih? 20. Kira-kira butuh waktu berapa menit? 20. 20 menit. 15. Sekali. 15. Lama sekali. 5 menit cukup. Enggak. 8 deh. Ya. Ya, tengah-tengah ya, 8 menit ya. Silakan kalian diskusikan.
untuk hasil diskusinya itu di kertas lembaran yang tadi Ibu Ibu kasihkan seperti itu. Silakan diskusinya dimulai. Ya, silakan. Ayo didiskusikan sama namanya. Apabila ada pertanyaan nanti silakan tanya ke Ibu ya. Tapi ingat, tanyanya harus tunjuk tangan terlebih dahulu. Siap? Siap. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi silakan didiskusikan dengan teman-temannya ya. Dicatat, jangan lupa. Ya, karena ini metode kali ini itu Ibu pakainya itu problem based learning. Jadi ada suatu masalah yang kalian bahas ini dan kalian diskusikan. Yang pertama yang didiskusikan itu faktornya, yang kemudian yang kedua kira-kira untuk meningkatkan meningkatkan penyesuaian diri, keterampilan menyesuaikan diri itu dengan apa? Jadi ada dua ya tadi ya. Ya, tambah ada dua. Yang pertama itu ada faktornya kalian sebutin. Terus yang kedua itu cara menyesuaikan dirinya seperti apa yang baik. Siap? Siap? Siap. Jangan ngantuk, nggak boleh ngantuk. Diskusikan dengan temannya. Barangkali ada yang ditanyakan. Ingat nanti kalau udah selesai hasil diskusinya nanti kalian presentasi di depan kelas ya. Oke? Cara menyesuaikan diri yang baik. Ya, ada yang ditanyain Ilham? Tadi nanyain Bu Ayu gitu, ngambil. Kalau ada yang ditanyain apa? Ya, silakan. Hambatan itu berhasil. Ayo. Masalah hambatan. Ketika kamu sudah ada hambatan, hambatan apa? Terhalang, terhambat. Kamu nih kalau misalnya mudik ya, biasanya ada hambatan apa nih kamu? Macet. Itu contohnya kayak gitu.
Aman. Kelompok 1 Aman. aman. Oke. Oke, yuk. Sudah selesai? Ya. Sudah? Ya. Gimana? Nah, kelompok 2 mau tampil dulu atau nanti dulu temannya? Dulu temannya aja ya. Oke, ini ada deh. Kelompok 2 nanti yang mau maju untuk menampilkan presentasinya siapa? Silakan, Arya. Oke. Kelompok 2 Arya, kelompok 1 nanti yang mau presentasi siapa? Kelompok 1 yang mau presentasi di depan siapa? Sahrul. Terus kelompok 4 yang mau presentasi? Agus. Agus. Oke. Kelompok 3 yang mau presentasi itu siapa? Irfan. Ya, Irfan. Oke. Yang gampang udah kenalkan. Pak, nama kakak? Saya. Saya kakak? Irfan. Sedih ya, Bu. Sedih ya. Pakai banget. Capek banget. Ini enggak kamu ya? Oke, udah ya, selesai ya. Ya. Kelompok mana dulu yang mau maju? Dua. 2. Ayo 2 dulu. Oh, 1 dulu. Ayo, Sahrul. Tadi yang mau maju Sahrul. Nih. Kenalin nama kelompoknya. Kan? Terus kenalin diri sendiri. Terusin kenalin kelompoknya, kemudian teman-temannya. Silakan. Mangko, berdiri aja, berdiri. Dengerin ya, yang lain dengerin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Ramadan dari kelompok Yudhistira, dan saya tidak sendirian di sini. Ada teman saya yang namanya siapa, Mas? Muhammad Sandoyo. Yusuf Setiawati. Yang ini nama siapa? Nurul Hidayah. Oke, kami dari kelompok Yudhistira atau kelompok 1 akan menerangkan faktor penyebab penyesuaian diri. Yang pertama, keadaan fisik. Keadaan fisik dapat mempengaruhi penyesuaian diri beserta titik yang membuat siswa merasa malu dan ingin menutup diri. Yang kedua, hubungan dengan orang tua dan lingkungan sekolah. Yang ketiga, keadaan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Terus kita akan memberikan cara penyesuaian diri yang baik dan benar. Yang pertama, memahami diri sendiri, baik kelebihan maupun kekurangannya. Jadi kita harus memahami diri sendiri kita, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Terus mempelajari lingkungan sekolah dengan baik. Jadi kita harus mempelajari lingkungan sekolah dengan baik. Lingkungan kita ini caranya harus bagaimana, dan kita bergaul itu dengan siapa. Mungkin itu saja dari kami kelompok 1 atau kelompok Yudhistira. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali ya untuk kelompok 1 ini. Super sekali ya untuk kelompok 1 ini. Kemudian untuk kelompok 2 silakan. Mana tuh ya? Semangat dong. Ya, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya berdiri dari atas kelompok 2 dengan nama saya Arya Maulana, dengan anggotanya Zena Ilham. Ya, berdirinya saya di sini akan menjelaskan faktor penyebab penyelesaian diri muda. Satu, faktor kecemasan akademik. Yang kedua, kompetisi dan motivasi. Yang ketiga, hambatan fisik. Yang keempat, pertemanan. Yang kelima, serta
serta terbukanya dan kepercayaan diri. Cara penyelesaian dirinya yang baik dan benar. Ya, 1. Cari teman aktif, berkenalan dengan teman. Contohnya, nih kalian baru masuk sekolah ya, mau kenalan sama teman, tapi kalian malu-malu, jangan gitu ya. Saya berdiri nih sebagai siswa baru. Nih teman saya mau berkenalan. Kamu namanya siapa? Jujur aja ya, biar bukan saudaranya itu. Yang kedua, jangan sombong. Ya, kamu udah banyak teman, lalu kamu jauh dari teman kamu, itu namanya sombong. Dan gitu ya. Ya. Ya, gitu ya. Yang ketiga, mentaati peraturan yang ada di sekolah. Kalian harus mentaati semua peraturan di sekolah maupun dari wali kelas, dari kelas maupun dari sekolahan. Ya. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Siapa? Kelompok 3. Arjuna. Ayo. Ayo siapa? Ya. Ayo siapa? Gak apa-apa ya. Berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temennya Saya Domza, Rajianza, Irfan lagi. Oke. Pendapat kami tentang penyebab-penyebab di rendah. Faktor dari individu itu sendiri yaitu kurangnya motivasi dari siswa itu sendiri. Dua, faktor kekurangan yaitu kurang perhatian dari orang tua, sikap orang tua yang acuh-acuh. 3. Faktor lingkungan sekolah yaitu kurang tidak mau terlibat langsung dalam kegiatan sosial. 4. Faktor lingkungan masyarakat yaitu pergaulan siswa yang terlalu bebas sehingga mempengaruhi penyusunan diri siswa. Oke. Untuk caranya udah dibuat. Cara untuk menyesuaikan diri sudah. Cara menyesuaikan diri di sekolah: pelajari situasi lingkungan sekolah, berbaik sangka, sesuaikan keadaan sekolah, mengikuti peraturan sekolah, menghargai sesama, memahami diri sendiri. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya untuk kelompok 4, kelompok Bagong. Siapa yang mau diskusi? Aku silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalan, nama saya Agus Santoso dan bersama teman saya yaitu dari kelompok 4 yaitu kelompok Bagong. Nama saya apa tidak sana? Nama saya Zabina. Juga menurut kelompok 4, faktor penyebab penyesuaian dari rendah faktor internal meliputi kepribadian, sikap, dan motif berupa dorongan untuk berprestasi dan sebagai disebut faktor eksternal. Cara menyesuaikan dirinya berinteraksi mematuhi norma yang ada. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Bagus sekali ya presentasi dari 4 kelompok ini ya. Iya. Super sekali jawabannya. Oke, kita bahas ya. Yang pertama ada faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri seperti yang kalian sebutkan. Ada yang bilang ada faktor dari dalam diri, terus kemudian ada faktor eksternalnya. Nah ini di sini Ibu jelaskan ada konsep psikogenik. Itu kaitannya dengan hubungan kalian, sama juga dengan hubungan kalian dengan orang tua terutama. Nah orang tua ini kan
ada iklim intelektual dari keluarganya. Jadi tiap keluarga itu pasti berbeda-beda, pola asuhnya itu juga bisa mempengaruhi penyesuaian diri dari siswa. Ada orang tua yang ketika memberikan pola asuh yang agak keras gitu, terus ada yang secara kekeluargaan banget, itu juga mempengaruhi penyesuaian diri siswa. Ketika pindah ke lingkungan sosial yang baru seperti itu. Kemudian ada iklim emosional keluarga, pola emosional dari keluarga. Ketika orang tua itu mempunyai pola asuh yang keras, otomatis siswa tersebut juga akhirnya memiliki kepribadian yang hampir sama seperti orang tua. Seperti kata pepatah, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Gitu. Kemudian ada sosio-psikogenik. Di sini ada hubungannya kaitannya dengan sekolah, karena sekolah itu juga yang nomor 2 ketika kita terjun di dalam lingkungan sosial. Yang pertama ada hubungan dengan peserta didik. Ketika guru mengajar di kelas, tentunya hal ini juga dapat mempengaruhi penyesuaian diri kalian. Ketika guru menjelaskan dengan ada kan guru ketika menjelaskan ada yang sikapnya itu agak keras seperti itu, sehingga kadang juga membuat siswa itu untuk berbaur ketika pelaksanaan kegiatan belajar mengajar juga agak akhirnya mempengaruhi. Kemudian ada intelektual sekolah. Selanjutnya ada aspek penyesuaian diri, di mana tiap penyesuaian diri itu memiliki beberapa aspek. Yang pertama pematangan emosional. Emosional dari siswa itu juga mempengaruhi. Ketika yang kedua itu pematangan intelektual juga sangat mempengaruhi. Ada beberapa aspek penyesuaian dirinya. Intelektual itu kaitannya dengan cara kita untuk berpikirnya. Kemudian ada pematangan sosial, di mana hubungannya itu kaitannya dengan ketika kita itu bersosialisasi dengan teman sebaya, lingkungan masyarakat dan keluarga seperti itu. Kemudian ada tanggung jawab juga. Selanjutnya ada lope-lope nih. Lope-lope ya. Ada ciri-ciri orang yang mempunyai penyesuaian diri yang baik. Coba yang pertama, baca silakan. Relasi. Yang ini dulu. Oh, dari sini dari atas. Oke. Relasi interpersonal bukan internasional ya. Personal yang baik. Kemudian yang nomor 2, kemampuan untuk mengekspresikan perasaannya. Ada nih individu, ketika kita kan pasti punya perasaan ya. Ada perasaan malu, senang, sedih. Kadang ada individu yang tidak bisa mengekspresikan hal tersebut. Jadi tiap hari itu diem aja. Kita nggak bisa lihat ekspresinya dia ketika bahagia kayak apa, ekspresinya dia ketika malu kayak apa. Jadi gampang aja juga ada kayak gitu. Pernah ada temennya kayak gitu? Ada. Itu juga ciri-ciri orang yang mempunyai penyesuaian diri. Tentunya harus bisa dapat mengekspresikan perasaannya secara utuh gitu. Bahagia yang pasti kita dapat mengekspresikannya kayak apa, terus malu juga kayak apa, kita mengekspresikannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, apa? Dibaca? Apa? Mempunyai gambaran yang mempunyai gambaran yang positif tentang dirinya. Oke, mempunyai gambaran yang positif tentang dirinya. Nah, di sini kaitannya dengan self apa ya? Hubungannya dengan diri kalian. Kalian ada pepatah bilang cintai diri kalian sebelum
dicintai orang lain seperti itu. Itu kaitannya dengan itu. Harus bisa memahami diri kalian. Kamu itu personanya kalian itu kayak apa, kalian harus dapat memahami tersebut. Nah itu ciri orang yang mempunyai penyesuaian diri itu ketika dia dapat memahami apa kemampuan dirinya, personanya dia seperti apa, dia dapat memahami hal tersebut. Kemudian ada yang keempat, kemampuan berkomunikasi dengan apa? Ulangi. kemampuan untuk dan keterlaluan. Kelihatan Kemampuan untuk beradaptasi dengan apa namanya? tekanan Tekanan atau stres. Nah, di sini kalian harus dapat ketika mempunyai ciri-ciri penyesuaian diri yang bagus itu kalian dapat menyesuaikan nih dengan permasalahan yang sedang kalian hadapi. Kalian dapat kalian dapat menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Terus yang ketiga, yang akhir nomor 5, memiliki persepsi yang akurat terhadap realita. Jadi maksudnya di sini kalian harus bisa memahami yang realita, yang ya betul kenyataan yang mana, harus dapat menghadapi kenyataan yang ada, betul? Oke. Selanjutnya ada macam-macam dari penyesuaian diri. Penyesuaian diri terhadap diri sendiri, ada penyesuaian diri dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tentunya hal ini itu kaitannya dengan lingkungan kalian. Mulai dari diri sendiri, kemudian keluarga, kemudian juga ada sekolah, kemudian juga di masyarakat. Karena kalian juga kan hidup dalam masyarakat. Oke. Adapun keterampilan untuk menyesuaikan diri ini merupakan satu kemampuan yang dimiliki individu untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada beberapa kiat-kiat untuk keterampilan menyesuaikan diri. Seperti yang kalian sebutkan tadi, untuk cara menyesuaikan diri seperti itu. Ini hampir sama. Temukan diri sendiri dan tetaplah pada kepribadian sendiri. Maksudnya, kalian harus dapat menemukan diri sendiri itu personalnya kalian seperti apa, gitu ya. Dan harus tetap pada diri sendiri. Jadi jangan bahasanya ya, ikut-ikutan sama temannya, jadi orang yang pelin-pelan, ya, pelin-pelan katanya. Kemudian berpikir positif. Berpikir positif atau positif thinking. Jadi ketika kalian ada dalam lingkungan sosial, baik keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat, harus dapat berpikir secara positif thinking seperti itu. Kemudian ada berpikir dan berterima kasih. Kalau masih kita punya pikiran, kita harus dapat berpikir secara aktif juga ya. Otak itu mau digunakan, betul? Jangan main game terus, betul? Kemudian berterima kasih. Di sini berterima kasihnya itu kita hidup di dunia ini harus berterima kasih kepada. Oke. Oke. Untuk materinya udah selesai. Ada lagi, we have a question. For me, before we go. Go. No or yes? No. No. Udah paham semua berarti ya? Yes. Oke. Kegiatan selanjutnya kita sudah membahas tentang materi, kalian sudah berdiskusi juga. Nantinya kalian ini ibu bagikan untuk lembar kerja peserta didik. Ini nanti kalian isi secara individu ya. Individu berarti diisi secara mandiri. Terus kemudian nanti untuk forum ada di grup WA, nanti ibu kirim link untuk mengisi lembar evaluasi
kita buat untuk apa namanya biodata diri, paham ya? Oh, tinggal dipilihnya terus nanti diisi seperti itu. Oke, sebentar ya. Kita tadi sudah membahas semuanya dalam kegiatan sehari, kegiatan universitas ini. Kegiatan universitas ini kita akan akhiri, tapi ibu minta kalian untuk apa ya, memberikan kesimpulan dari kegiatan pada hari ini. Silakan siapa yang mau? Kesimpulan dari semua kegiatan. Sarul? Iya, siapa? Kesimpulan dari kegiatan hari ini, pembahasan kita hari ini tadi berkaitan dengan diskusi dan ayo, silakan. Sarul? Ya, kesimpulannya kita bisa belajar tentang penyesuaian diri. Yang awalnya kita semua tidak tahu materi ini, kita jadi tahu. Kita semua juga berterima kasih pada Bu Sri Rahayu karena telah memberikan materi ini dengan baik, dan kita pun bisa menerimanya ya. Walaupun rada ya, intinya kita juga berterima kasih. Ini materinya sudah dibagikan ke kita. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sekian dari ibu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.